Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dan bergabung dalam literasi informasi online dengan tema kali ini yaitu etika penulisan dan pencegahan plagiarisme menggunakan research tools. Yang kami hormati, Kepala Perpustakaan UI, Ibu Utami, yang hari ini diwakili oleh Koordinator Bidang Layanan Perpustakaan UI, Ibu Maria, Essos M.Hum. Kemudian yang kami hormati, pembicara hari ini, Bapak Sony Pawoko, Magister Teknologi Informasi, dan juga Bapak Ian Rizayanto, SS. Kemudian Bapak dan Ibu pengajar, kemudian Sivitas Akademika UI sekalian. Perkenalkan, nama saya Winarsi, selaku moderator yang akan memandu acara pada sesi kali ini. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan rundown dan peraturan acara pada sesi kali ini. Untuk rundown acara, nanti akan disambut oleh Ibu Maria, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Bapak Sony dan juga Bapak Ian. Selanjutnya yaitu setelah pemaparan akan ada sesi tanya jawab, kemudian sesi penutup yang terakhir. Untuk peraturan acara hari ini, saya akan share. Mohon konfirmasinya Bapak dan Ibu, apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Mohon konfirmasinya. Sudah, Mbak. Oh, baik. Sudah. Dilanjut, Mbak. Baik. Untuk peserta wajib menggunakan display name dengan nama asli ya Bapak dan Ibu. Kemudian nanti peserta harap menonaktifkan mikrofon saat sesi dimulai. Kemudian pengaktifan mikrofon nanti dilakukan saat sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu bisa menggunakan opsi lambaian tangan. Kemudian untuk informasi, nanti e-sertifikat akan diberikan kepada Bapak Ibu yang mengikuti sesi kali ini sampai akhir. Jadi yang tidak mengikuti sesi kali ini sampai akhir tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Kemudian untuk sertifikatnya nanti dikirimkan melalui email yang terdaftar saat registrasi online. Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya kita ini saja ya langsung sambutan. Saya mau konfirmasi. Apakah Ibu Maria sudah hadir? Apakah terdengar suara saya? Oh, baik. Sudah terdengar, Ibu. Nah, sesi kali ini akan disambut oleh Ibu Maria Essos M.Hum, yang saat ini beliau merupakan Koordinator Layanan Perpustakaan UI. Silakan Ibu Maria. Baik. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Mar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, staf kependidikan, dan yang saya cintai mahasiswa Universitas Indonesia. Perkenalkan, saya Maria, Koordinator Layanan Perpustakaan Tes Indonesia. Saya di sini mewakili Kepala UPT Perpustakaan Tes Indonesia, Ibu Utami Budi Rahayu Haryadi SSM Lit MSI, yang hari ini mohon maaf berhalangan hadir karena ada tugas yang tidak dapat diwakilkan. Bapak Ibu dan Sivitas Akademika Indonesia yang saya cintai, senang sekali saya dapat bertemu secara virtual dalam kegiatan literasi informasi online series kelima dengan topik etika penulisan dan pencegahan plagiarisme menggunakan riset tool. Kita memiliki riset tool Authenticate dan Turnitin yang hari ini narasumbernya adalah Bapak Sony Pawoko dan Bapak Ian Rizayanto, yang pastinya Bapak Ibu juga mungkin sudah mengenal beliau dan beliau adalah ahli dalam bidang riset tool karena sehari-harinya beliau juga
menjalankan tugas untuk memeriksa atau mengecek naskah-naskah ringkas atau naskah tugas akhir maupun artikel yang akan dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional. Baik, sejak ditutupnya UPT Perpustakaan UI pada 24 Maret 2020 kemarin karena adanya COVID-19, maka penyelenggaraan kegiatan literasi informasi yang selama ini kita lakukan secara tatap muka yang dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Indonesia maupun dilaksanakan di fakultas dalam rangka roadshow, maka untuk kali ini kami menyelenggarakan literasi informasi secara online dari seri 1 sampai dengan seri 7 dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan alternatif kepada Bapak Ibu dan mahasiswa Universitas Indonesia sebagai pengganti dari kegiatan yang biasanya kami selenggarakan secara tatap muka. Pelatihan literasi informasi online ini merupakan kegiatan pelatihan yang menekankan pada strategi mencari informasi yang dibutuhkan, keterampilan bagaimana menemukan informasi dari berbagai sumber yang ada di Perpustakaan Universitas Indonesia maupun di luar Universitas Indonesia, kemudian menggunakan dan mengevaluasi informasi tersebut secara efektif dan beretika. Siswa UI diharapkan setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini dapat secara mandiri dalam mencari dan mengakses sumber daya elektronik dan mengetahui semua jenis layanan online yang ada di Perpustakaan Universitas Indonesia selama kami menutup layanan secara tatap muka. Di samping itu, sivitas akademika UI juga kami harapkan terhindar dari plagiarisme. Ya. Mohon maaf suaranya Bu Mar, boleh dinyalakan? Iya. Bu Mar, mohon maaf suaranya. Sudah terdengar suara saya? Sudah. Alhamdulillah sudah, Bu, lanjut. Yang tadi sudah terdengar? Yang tadi enggak tertutup, yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah, oke. Yang mana ini ya? Pelatihan literasi ya, oke. Pelatihan literasi informasi merupakan kegiatan pelatihan yang menekankan pada strategi mencari informasi yang dibutuhkan, keterampilan bagaimana menemukan informasi dari berbagai sumber yang ada di Perpustakaan Universitas Indonesia, kemudian menggunakan dan mengevaluasi informasi tersebut secara efektif dan beretika. Ya, jadi siswa UI diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini dapat mandiri dalam mencari dan mengakses sumber daya elektronik dan mengetahui semua jenis layanan online yang ada di UPT Perpustakaan Universitas Indonesia. Di samping itu, diharapkan Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa juga terhindar dari plagiarisme. Nanti Bapak Sony Pawoko dan Pak Ian akan sharing knowledge atau sharing pengetahuan tentang bagaimana cara menghindari naskah-naskah yang akan dipublikasikan di jurnal internasional maupun jurnal nasional maupun tugas akhir yang Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa kerjakan. Baik, kegiatan ini terselenggara berkat kerja keras tim literasi informasi online yang diketuai oleh Ibu Nurbaini dan teman-teman tentunya yang tidak kalah pentingnya berkontribusi dengan meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran sehingga kegiatan literasi informasi seri 1 sampai dengan seri 7 ini bisa terselenggara dengan baik. Atas nama pimpinan dan saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada ketua dan panitia yang dalam tim ini. Baik, saya tidak berpanjang lebar, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, selamat berwebinar, semoga bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu yang selama ini, perpustakaan ditutup, harus kemana ini saya melakukan pengecekan plagiarisme, kemudian bagaimana cara strategi untuk menulis artikel ilmiah dan sebagainya, nanti Pak Sony dan Pak Ian akan membantu. Terima kasih. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya buka, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan rekan-rekan adik-adik mahasiswa semuanya dalam kegiatan literasi informasi online pada hari ini Rabu 15 Juli 2020. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator Mbak Linasi. Terima kasih.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mar atas sambutannya. Saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mematikan suara dan juga video ya Bapak dan Ibu. Silakan yang masih merasa suaranya masih terdengar dan belum di-mute, silakan di-mute. Kemudian untuk yang videonya masih terlihat, silakan di-mute juga. Kita akan masuk ke acara utama, yaitu pemaparan nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Sony. Sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu siapa Bapak Sony. Bapak Sony merupakan staf perpustakaan UI. Bapak Sony nama lengkapnya Sony Pawoko, Magister Teknologi Informasi. Bapak Sony ini keren teman-teman. Beliau itu merupakan pustakawan Diktendik Ristek Dikti tingkat nasional pada tahun 2019. Selain itu, beliau juga tim pakar sosialisasi pemanfaatan akses e-resources pada tahun 2018 sampai dengan 2019 di Kementerian Ristek Dikti. Kemudian Bapak Sony itu lulus dari Magister Teknologi Informasi pada tahun 2010. Saya pikir cukup ya perkenalannya. Selanjutnya kepada Bapak Sony, apakah sudah siap untuk menyampaikan pemaparan materi? Insya Allah sudah siap, Mbak Win. Baik, silakan Bapak Sony akan menyampaikan tentang plagiarisme dan etika berinformasi. Silakan Bapak. Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, dan teman-teman staf Universitas Indonesia, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum saya memulai pemaparan, ada kabar juga dari fakultas kami dulu kuliah, yaitu Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Dr. Mirna Adriani, hari ini meninggal dunia. Kita doakan semoga Ibu almarhum Dekan Bu Mirna Adriani diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan pagi hari ini tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Winarsih. Mbak Winarsih ini kalau di perpustakaan UI, beliau bekerja di bagian Uyana. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman bisa sampai download skripsi, tesis, disertasi, di balik layarnya salah satu di antaranya adalah Ibu Winarsih atau Mbak Winarsih ini, beliau mengolah ya metadata dan file digitalnya. Dan sekarang beliau sedang kuliah S2 di Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Ilmu Perpustakaan. Saya sedikit mengenalkan moderator karena moderator itu biasanya tidak terlalu dikenal. Nah ini supaya Mbak Winarsih berikutnya juga menjadi narasumber juga dan bisa segera selesai tesisnya. Amin. Terima kasih Pak Sony. Amin. Oke, saya sharing PowerPoint saya, Mbak Win. Silakan Pak. Apakah terlihat? Belum. Sudah Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah Pak. Ya. Pada kesempatan pagi atau siang hari ini, pokok pembahasan pemaparan dari saya terkait dengan plagiarisme, apa itu definisinya, konsep, sebab, dan beberapa jenisnya, terus bagaimana pencegahan plagiarisme, dan sedikit nanti kita akan membahas tentang sintesis informasi. Dan semoga waktu yang diberikan kepada saya cukup. Mohon maaf, Mbak Win, berapa waktu yang diberikan kepada saya? Sesuai kesepakatan awal 30 menit cukup ya Pak? 30 menit, ya. Iya, baik. Cukup. Oke. Bapak Ibu, kalau hari ini kita lihat di Google dengan kata kunci file type -2 PDF site ac.id, artinya semua koleksi dalam bentuk PDF dengan konten digital tentunya, dan diambil dari situs-situs dunia pendidikan, kita menemukan 35 juta file digital yang bisa kita download
dari manapun kita berada. UI sendiri, terutama perpustakaan UI, itu menyumbang 300.000 koleksi digital untuk bisa diunduh oleh masyarakat di seluruh dunia. Jadi ini saya kira jumlah yang sangat besar kontribusi dari para akademisi di beberapa perguruan tinggi yang memberikan koleksi digitalnya untuk bisa diakses kepada masyarakat di seluruh dunia. Termasuk di UI ini ya cukup besar, atau mungkin di antara perguruan tinggi paling besar file digitalnya yang diberikan kepada masyarakat, saya kira adalah Universitas Indonesia. Sehingga sekitar 5 tahun belakangan ini peringkat dari Universitas Indonesia untuk webometriknya itu peringkat pertama. Karena salah satu penilaiannya adalah seberapa besar dia memberikan akses terbuka kepada masyarakat umum, terutama hasil-hasil penelitiannya. Nah, perkembangan dunia digital dan internet, satu sisi memang memudahkan dan membantu dalam kita mengerjakan penelitian-penelitian, mengerjakan skripsi, tesis, dan disertasi. Namun, di sisi lain, berakibat buruk jika tidak digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Seringkali kita menjumpai orang mudah sekali copy dan paste ke dalam skripsi atau tesisnya dia. Akan tetapi dia lupa tidak memberikan kredit point kepada penulis sebelumnya. Nah, inilah yang melatar belakangin kenapa kita perlu ada semacam workshop atau pelatihan atau seminar yang terkait dengan etika akademisi. Nah, beberapa pelanggaran terhadap konten digital, antara lain perubahan isi atau sebagian konten digital itu begitu mudah. Seringkali kita menjumpai seseorang hanya mengganti judulnya saja, kemudian dia ganti dengan judul baru, tapi isinya sama, gitu kan. Sebenarnya itu dikarang oleh orang lain, tapi diakui sebagai karya orang tersebut. Gitu. Atau terkadang orang mengganti hanya sampulnya sebuah e-book, gitu kan, padahal isinya yang mengarang orang lain. Gitu. Jadi perubahan isi atau sebagian konten digital oleh orang lain itu sangat mudah. Kemudian penyalahgunaan yang kedua adalah klaim ilegal kepemilikan konten digital, gitu kan. Terkadang kita sering menjumpai bahkan di beberapa kasus tindak plagiarisme yang ada di Indonesia, dan beberapa pengarang Indonesia yang dia itu sudah terlanjur diterbitkan di jurnal-jurnal internasional. Terkadang mahasiswa bimbingannya sudah mengunggahnya di satu jurnal dan sudah dipublish, akan tetapi dosennya juga mengunggah di jurnal lain, gitu kan, dengan mengakui bahwasannya itu adalah karyanya dia. Nah, ini sangat mudah sekali dilakukan di era digital seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah pengutipan sebagian atau seluruh isi konten secara ilegal. Seringkali kita menjumpai orang mudah sekali copy dan paste, tapi tidak mencantumkan buku atau jurnal dari mana dia ambil dari literatur yang dia gunakan di dalam penulisannya. Nah, teman-teman, ini saya berikan satu contoh gambaran, gitu kan. Saya beberapa kali membantu tugas teman-teman yang mengecek kesamaan dokumen, salah satunya menggunakan Identicate. Nanti mungkin Pak Ian akan menggunakan software aplikasi Turnitin. Nah, ini contoh seseorang yang akan mengirim ke sebuah jurnal, tapi ternyata kesamaan dokumennya 28%. Padahal jurnal tersebut menghendaki kesamaan dokumen maksimal antara 5-7% saja. Nah, di sini kami sebagai pustakawan tidak menghukumi teman-teman itu plagiat, teman-teman melakukan tindak kecurangan, karena dilakukan sebelum jurnal ini dikirim atau dipublish ke penerbit jurnal. Atau kalau teman-teman mengerjakan skripsi, tesis, dan disertasi, kami dari pustakaan memang menganjurkan supaya dicek menggunakan Turnitin atau Identicate itu sebelum sidang.
Sehingga ketika teman-teman berada di ruang sidang untuk diuji oleh pembimbing dan penguji, kita sudah tidak bermasalah lagi terhadap kasus-kasus plagiarisme. Ini contoh cara kerjanya, kita mengunggah karya mahasiswa atau dosen itu ke iTenticket, kemudian iTenticket akan memberikan kode-kode, gitu kan. Jadi sebelah kanan ini adalah jurnal, e-book atau literatur yang diambil di internet, sedangkan sebelah kiri adalah literatur yang diunggah oleh pustakawan atau mahasiswa UI, gitu kan. Nah, warna-warna ini menunjukkan dari mana dia mengambil, dari mana dia copy paste, gitu kan. Nah, biasanya akan ada diskusi yang lebih detail lagi, gitu kan. Misalnya di bagian nomor 5, semoga komputer Bapak Ibu terlihat ini, di bagian nomor 5 ini dia mengambil dari internet, dari eprint.unj.acid. Jadi 5 warna hijau, di sebelah kanan ini juga ada tulisan 5 warna hijau, gitu kan. Ini menandakan literatur itu diambil dari nomor 5 ini contoh. Dan ini ternyata tidak ada sumbernya. Nah, inilah yang sering disebut plagiarisme. Seseorang hanya copy paste, gitu kan. Seolah-olah ini adalah kalimat atau mungkin alinea, paragraf yang dibuat oleh mahasiswa tersebut. Padahal dia hanya copy paste mengambil dari literatur lainnya. Demikian pula yang ada di bagian bawah. Nomor 3 ini ngambilnya dari blog Lazada. Jadi ternyata di mahasiswa UI itu masih banyak yang mengambil dari blog-blog pribadi, gitu kan. Masih banyak yang mengambil dari Wikipedia, yang mana sumbernya itu terkadang dari blog itu juga hanya copy paste, gitu kan. Nah, ini juga contohnya dia sudah ngambil di blog, nggak mencantumkan sumbernya. Nah, ini juga menjadi pelanggaran yang cukup serius ketika ini diketahui oleh penulis aslinya, gitu kan. Atau mungkin ketika sidang ini diketahui oleh dewan pengujinya. Barangkali mungkin pembimbingnya setelah mengoreksi masih lost, tapi kalau kita mengecek menggunakan aplikasi iTenticket atau Tumitin, ini bisa kedeteksi. Nah, jadi teman-teman di dunia akademisi ini memahami etika berinformasi adalah keharusan, baik dalam urusan akademik maupun dalam kegiatan sehari-hari, karena kita sering menjumpai, gitu kan, beberapa waktu kemarin itu heboh sekali kasus-kasus plagiarisme. Biasanya setelah sidang skripsi, sidang tesis, gitu kan, atau kalau di jurnal setelah seseorang itu karyanya sudah diterbitkan ke sebuah jurnal, gitu kan, ternyata ada yang hanya copy paste, gitu. Seperti kasus yang heboh kemarin adalah dari salah satu dosen di perguruan tinggi di Kota Bandung, gitu kan. Dia sudah publish ke jurnal IEEE, gitu kan. Ketika dideteksi ternyata dia hanya mengcopy paste hasil tulisan dari mahasiswa dari Belanda, gitu kan. Dan ketika dikonfirmasi, gitu kan, ternyata memang yang terjadi dosen itu harus turun jabatannya dari dosen, harus keluar dari perguruan tinggi tersebut dan tidak boleh melanjutkan disertasinya karena dianggap oleh perguruan tinggi tersebut adalah pelanggaran yang sangat berat. Nah, di UI sendiri definisi dari plagiarisme menurut SK Rektor UI adalah tindakan seseorang mencuri ide atau pikiran yang telah dituangkan dalam tulisan orang lain, kemudian digunakan dalam tulisannya seolah-olah ide atau tulisan orang lain tersebut adalah ide, pikiran atau tulisannya sendiri. Nah, ini terkait dengan ketika dia mengambil karya orang lain tidak mencantumkan sumbernya. Sehingga hal itu merugikan orang lain, baik material maupun non-material. Nah, pencurian itu bisa kata, frase, kalimat, paragraf, bab dari tulisan atau buku.
Nah, di kami perpustakaan UI biasanya menggunakan standar pengecekan Turnitin atau Authenticate itu 17 kata. Gitu. Jadi kalau masih di bawahnya 17 kata, biasanya kita masih mentolerir atau software tersebut masih mentolerir. Tapi kalau sudah di atasnya 17 kata, maka itu dihitung sebagai berapa persen karya kita itu mengambil dari karya orang lain. Nah, semuanya itu ada satu kuncinya, yaitu dia tidak menyebutkan sumbernya. Jadi yang disebut plagiarisme di sini beberapa di antaranya adalah copy dan paste. Copy paste itu sebenarnya boleh, tapi sebutkan sumbernya. Kemudian presentasi karya orang lain. Habis saya presentasi di sini, PowerPoint yang saya miliki ini saya berikan kepada Bapak Ibu yang sekarang ini mengikuti webinar. Gitu. Maka ketika PowerPoint yang saya berikan kepada Bapak Ibu ini Bapak Ibu gunakan untuk presentasi, maka sebaiknya Bapak Ibu menyebutkan sumber dari PowerPoint yang Bapak Ibu gunakan untuk presentasi. Ini juga kiat kita, gitu kan, menghargai jerih payah, gitu kan, bukan hanya karya ilmiah, tapi mungkin juga karya-karya seperti PowerPoint seperti ini. Gitu kan. Kemudian saya plagiarisme. Misalnya contohnya saya dulu mengerjakan skripsi, gitu kan. Nah, kemudian ketika S2 saya mengerjakan tesis. Ternyata tesis saya ini berkaitan dengan judul saya ketika mengerjakan skripsi. Dan ada beberapa bahan di antaranya yang saya mengambil dari skripsi saya. Atau ada data-data yang saya mengambil dari skripsi saya sebelumnya. Maka walaupun sama-sama yang menulis saya sendiri, itu harus mencantumkan sumbernya. Jadi mengambilnya dari mana, tahun berapa, dan itu produksi dari perguruan tinggi atau penerbit mana. Gitu kan. Kemudian menyalin sebagian sumber, menyalin seluruh, apalagi menyalin seluruh sumber, ya harus mencantumkan sumbernya. Dan haram hukumnya kalau kita mengerjakan skripsi, tesis, disertasi, kita membeli karya tulis itu, di mana sekarang ini cukup marak, gitu, ada di sekitaran kita, gitu kan. Orang tidak perlu mengerjakan skripsi, dia bisa membeli karya tulis yang dibuat oleh orang lain, gitu kan. Kemudian digunakan untuk sidang skripsinya atau sidang tesisnya. Gitu kan. Ini saya kira tidak beretika juga. Kemudian berikutnya parafrase. Jadi parafrase ini sebenarnya kita sudah mungkin mengalih bahasakan, mungkin juga kita sudah membuat kata-kata sendiri, tapi karena idenya itu dari orang lain, maka tetap walaupun kita paraphrase, tetap sumber itu kita cantumkan juga. Tidak. Jadi misalnya kita mengambil koleksi dari literatur dari luar negeri, gitu kan, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian kita gunakan bahasa tentunya bahasa Indonesia juga, kemudian kita olah, gitu kan, tulisannya, gitu kan, tetap, gitu kan, kita harus mencantumkan sumbernya, walaupun 100% tulisannya sudah berbeda dengan buku atau literatur dari luar negeri tersebut. Tapi karena ide dari tulisan itu kita ambil dari orang lain, tetap kita mencantumkan sumbernya. Baik sengaja maupun tidak sengaja, gitu. Kita misalnya copy paste, sengaja tidak mencantumkan sumbernya, atau tidak mencantumkan sumbernya, tidak sengaja mencantumkan sumbernya, tetap disebut plagiarisme. Sebagian maupun keseluruhan, hanya ngambil kira-kira satu paragraf, gitu, atau ngambil keseluruhan tulisan, sama plagiarisme juga. Kemudian tidak tepat dalam kita mensitasi. Kita misalnya mengambil literatur dari buku, misalnya Pak Sarlito. Gitu. Ternyata dalam citasinya kita mencantumkan nama bukan nama Pak Sarlito. Nah ini juga tidak tepat. Gitu. Walaupun sudah mencantumkan sumbernya, tapi sumbernya salah. Nah ini juga melanggar aturan juga. Gitu. Kemudian tidak memadahi. Gitu kan. Terkadang kita misalnya kita mengambil buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, misalnya psikologi sosial, karyanya Pak Sarlito. Gitu. Ternyata
beberapa alinea yang diambil di dalamnya itu mengambil dari human development-nya Papalia yang berbahasa Inggrisnya. Maka tidak tepat kalau kita hanya mencantumkan nama Pak Sarlito saja, gitu kan. Dalam alinea yang memang sebenarnya Pak Sarlito juga hanya mengambil dari karyanya Papalia, gitu kan. Nah ini kita harus mencantumkan secara keseluruhan. Benar kita ngambilnya di Pak Sarlito, tapi Pak Sarlito tersebut mengambilnya dari koleksi misalnya Papalia dari Human Development, buku Human Development. Ini contoh saja. Jadi sangat berbahaya sekali Bapak, Ibu, dan teman-teman mengakui tulisan orang lain sebagai karya sendiri. Kemudian yang kedua, mengakui temuan orang lain sebagai temuannya sendiri. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Dan tidak boleh juga, misalnya karya itu dikerjakan oleh satu kelompok, gitu kan. Tapi ketika kita publish ke jurnal, itu diakui hanya sebagai karyangan dari kita sendiri, hanya karya kita sendiri. Ini juga melanggar. Kalau itu memang pekerjaan kelompok dikerjakan secara bersama-sama, kita harus mencantumkan pengarang yang lain juga. Maka kita perlu mengutip pekerjaan kita dalam kita menulis karya ilmiah, kadang kita perlu mengutip langsung tanpa membuka tanda petik. Nah ini juga melanggar aturan, gitu kan. Jadi kalau kita copy paste, tentunya boleh, tapi kasih tanda petik depan dan belakang. Entah itu menggunakan format EPA, American Psychology Association, entah itu menggunakan Turabian, entah itu menggunakan, kalau teman-teman FKM biasanya menggunakan Harvard, kalau teman-teman FK biasanya menggunakan Vancouver, standarnya sama, gitu kan. Ketika kita copy dan paste, kita kasih tanda petik depan dan belakangnya. Kemudian menyajikan tulisan sama dalam kesempatan berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya. Nah, terkadang kita yang saya sebutkan tadi, gitu kan, kita sudah mengerjakan skripsi, gitu kan, kemudian akan dilanjutkan ke tesis. Ternyata data-datanya kita menggunakan data-data yang dulu kita gunakan di skripsi kita, gitu kan, menggunakan literatur yang dulu kita gunakan di skripsi kita, maka wajib kita mencantumkan sumbernya, meskipun itu adalah karya kita sendiri. Nah, dan terakhir tadi sudah disebutkan mengakui karya kelompok sebagai karya pribadi, ini tidak boleh. Kemudian termasuk diantaranya adalah meringkas dengan cara memotong teks tanpa tanda petik dan tanpa ada sumbernya. Ini sering terjadi, seperti yang tadi dicontohkan ketika dicek menggunakan uji kemiripan dokumen, Turnitin, atau menggunakan identikat, itu bisa masuk. Kemudian meringkas dan memparaphrase tanpa menyebutkan sumbernya, dan meringkas dan memparaphrase tetapi terlalu mirip dengan aslinya. Jadi tindakan yang dianggap bukan plagiarisme itu juga ada. Misalnya apabila menggunakan ide, pendapat tertulis, pernyataan penulis lain, dan menyebutkan sumber informasinya. Nah ini tidak termasuk diantaranya. Nah ini contoh, saya contohkan yang warna ungu ini, gitu kan. Ini menggunakan gaya citasi Turabian. Ya. Minggu kemarin kebetulan saya mengisi juga di Fakultas Hukum, webinar di sana, gitu kan. Mereka biasanya menggunakan gaya citasi Turabian, gitu kan. Jadi kita perlu mencantumkan di bagian akhirnya, gitu kan. Terus biasanya di catatan kaki itu akan mengenerate, kalau ini menggunakan Mendeley, gitu kan, atau menggunakan Zotero dan sebagainya, dengan literatur yang diambil dari kata-kata yang tadi sudah kita cantumkan sebelumnya. Jadi ini etikanya seperti itu. Termasuk juga yang bukan plagiarisme atau kita tidak mencantumkan sumbernya adalah karya-karya yang sifatnya sangat umum, gitu. Misalnya teman-teman akan mencantumkan Jalan Margonda. Jalan Margonda itu terletak di Kota Depok. Ini kan sudah menjadi pengetahuan umum, terutama kita yang tinggal di Depok, tahu Margonda itu ada di Kota Depok. Tidak perlu mencantumkan sumbernya tentunya. Terus misalnya juga di bidang kesehatan, mencuci tangan dapat mengurangi dari penyakit menular, mengurangi COVID-19. Ini kan sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan umum. Nah, seperti ini tidak
juga perlu kita harus mencari di mana itu literatur itu berada, karena itu sudah menjadi pengetahuan yang sifatnya umum. Atau misalnya nama-nama penyakit sumbernya dari mana, misalnya demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Ini sudah menjadi pengetahuan umum, tentunya kita nggak perlu mencantumkan sumbernya juga. Dongeng, gitu kan, andi-andi lumut, pengarangnya aja memang nggak ada, gitu kan, sehingga kita nggak perlu mencantumkan sumbernya. Atau misalnya nama-nama pahlawan, asalnya dari mana, ini juga sudah menjadi pengetahuan umum. Mungkin kita nyari sumbernya, bukunya, gitu kan, ya banyak, gitu kan, tapi tentunya nggak perlu juga kita mencantumkan sumbernya. Misalnya seperti Pangeran Diponegoro berasal dari Yogyakarta, semua rakyat Indonesia ya mengetahui itu, gitu kan. Kemudian yang tidak termasuk plagiarisme juga kalau kita mengutip tanggal sejarah, misalnya 1 Juni itu adalah tanggal lahirnya Pancasila misalnya. Nah, itu tidak apa-apa. Misalnya juga 21 April adalah Hari Kartini. Nah, itu sudah umum, diketahui umum. Pepatah gitu kan, tak ada gading yang tak retak. Nah, itu ya tentunya nggak ada sumbernya, nggak perlu kita masukkan citasinya. Kemudian argumen yang terkenal atau teori yang sudah menjadi ide atau masalah umum yang sering dibahas atau diperdebatkan. Nah, ini juga tidak perlu kita cantumkan sumbernya. Jadi karya yang perlu ada citasinya, kutipan langsung, dan kutipan langsung ini frase atau kalimat atau bagian yang disalin langsung dari teks. Nah, kita biasanya sekarang menyebut copy dan paste, gitu. Mengutip dengan tanda kutip. Teman-teman harus menambahkan tanda kutip di depan dan belakangnya. Menggunakan jumlah teks yang terbatas, bukan teks lengkap menggunakan tanda petik. Sedangkan paraphrase, gitu, ini bagian dari tulisan yang berdasarkan penelitian, bukan pengetahuan umum, tapi ditulis dalam kata-kata kita sendiri, tidak dalam tanda kutip cara penulisannya. Gitu. Nanti mungkin kalau ada waktu kita akan singgung untuk paraphrase ini juga. Gitu. Nah, di bagian atas ini contoh kutipan langsung. Biasanya teman-teman yang menulis suatu definisi, gitu kan. Tulisan kita skripsi, tesis, disertasi bahasa Indonesia, gitu kan. Tapi beberapa definisi, gitu kan, kita takut kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu malah bergeser artinya. Terkadang seseorang atau dosen pembimbing menyarankan untuk kutipan langsung saja, gitu kan. Jadi ada tanda petik depan dan belakangnya, tapi tetap cantumkan sumbernya. Nah, sedangkan paraphrase ini biasanya kita gunakan, gitu kan, dengan bahasa kita sendiri. Kita habis membaca, gitu kan, idenya kita sudah fahamin, gitu kan, kemudian kita tulis dengan bahasa kita, gitu kan, yang kita anggap lebih memudahkan seseorang untuk bisa memahami tulisan kita, gitu kan, bisa nyambung antara alinea sebelumnya dengan alinea yang sekarang kita kerjakan. Nah, hal yang perlu kita citasi, fakta, angka-angka, presentasi yang telah dikumpulkan oleh sumber eksklusif, seperti misalnya ada jajak pendapat, gitu kan, atau statistik. Nah, itu biasanya perlu kita cantumkan sumbernya. Kemudian teori, metode, dan ide-ide penulis yang ditemukan selama penelitian dan hadir dalam tulisan. Kadang seseorang ketika meneliti dengan penelitian kualitatif, biasanya dia menciptakan teori baru. Nah, maka teori yang dia ciptakan itu ya kita harus cantumkan sumbernya. Atau kalau kuantitatif, biasanya dia menguji teori yang sudah ada. Nah, dari pengujian teori yang sudah ada itu, kalau kita memang juga akan ambil, ya cantumkan sumbernya. Nah, termasuk diantaranya misalnya kita mengambil gambar, grafik, ilustrasi yang kita ambil di internet secara mudah, itu tetap kita harus cantumkan sumbernya. Jadi cara mencegah plagiarisme, ada beberapa cara. Yang pertama, catat pemikirannya, ide, kutipan, fakta yang penting di dalam tulisan itu. Kemudian teman-teman silahkan dari situ teman-teman membuat ringkasan informasi dengan kata-kata sendiri. Dan pastikan bahwa
kita dalam menyampaikan informasi itu ya tepat gitu. Jadi ringkasan yang kita buat itu ya sesuai gitu kan dengan sumber aslinya. Periksa juga nama, tanggal, tahun, dan data statistiknya. Gitu. Kalau memang kita mengambil data statistik dari tulisan orang lain, biasanya kalau kita menggunakan Mendeley itu data-data statistik gitu kan, itu juga di-share oleh para peneliti-peneliti yang lain, dan itu diperkenankan untuk digunakan. Nah itu silahkan teman-teman lihat kembali. Gitu. Dan setelah kita mengambil suatu karya, gitu kan, maka tuliskan nomor halaman. Ya. Jadi kalau kita mengambil buku, gitu kan, walaupun mungkin di IPA tidak harus kita mencantumkan tanggal dari, tidak mencantumkan halamannya, akan lebih baik kalau teman-teman tulis juga halamannya itu dalam catatan teman-teman. Supaya apa? Ketika nanti diskusi dengan dosen pembimbing, itu teman-teman bisa menunjukkannya. Gitu. Terus bila ada keraguan atau suatu pernyataan yang tidak jelas, lebih baik kita mengutip dari sumber aslinya, serta menyebutkan dari mana pernyataan tersebut diperoleh. Kalau kita ragu-ragu gitu kan, terkadang terjemahan kita kurang baik, kurang bagus, maka ya lebih baik teman-teman kutip secara langsung, tetap menyantumkan sumbernya. Jadi jika teman-teman membaca sebuah tulisan, tuliskan juga kata kunci dan ide dasarnya sejak awal gitu. Jadi bukan keseluruhannya gitu. Siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana gitu kan. Nah ini ya perlu kita perhatikan. Jadi misalnya kita meneliti tentang kebakaran hutan, gitu. Siapa para pelakunya, gitu. Siapa yang menjadi korban. Gitu. Kemudian di mana kebakaran hutan itu, kapan terjadinya, mengapa bisa terjadi kebakaran hutan, bagaimana cara mencegahnya, atau bagaimana menolong korbannya. Nah, teman-teman bisa banyak berdiskusi dengan pembimbing terkait hal seperti ini, sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan literatur dari beberapa sumber juga, gitu kan. Mungkin satu literatur hanya memberikan data di mana letaknya, tapi mungkin literatur yang lain bisa lebih detail kapan dan mengapa itu terjadi. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman, inilah pasal yang sangat ditakutkan oleh seseorang yang melanggar etika akademisi, gitu kan, terutama tindak plagiarisme, gitu kan, di mana seseorang bisa dicabut gelarnya dan dendanya juga tidak main-main. Teman-teman bisa baca di situ, bisa sampai 200 juta rupiah, gitu kan. Nah ini tentunya tidak kita inginkan, gitu kan. Dan terakhir kita akan bicara tentang sintesis informasi, gitu kan. Ini mungkin ringkas saja karena waktu saya sebenarnya sudah mau habis, gitu kan. Jadi proses sintesis informasi ini adalah kegiatan membaca dan menulis dengan melibatkan proses seleksi, organisasi, dan menghubungkan informasi yang kita dapatkan ke dalam berbagai sumber sehingga menghasilkan pengetahuan baru. Ini bisa membandingkan beberapa dokumen yang terkait, apakah ada perbedaan antara tulisan penulis satu dengan yang lainnya, atau ada kesamaan. Sehingga nanti di dalam satu paragraf itu, atau dalam satu alinea bisa saja berisi tentang suatu teori, misalnya dampak games online, gitu kan. Ada yang menyebutkan ada dampak positifnya, kemudian ada yang menyebutkan dampak negatifnya, kemudian kita bisa mengcompare-nya, gitu. Jadi bisa saja dalam satu alinea itu kita mengambil beberapa tulisan dari pengarang orang lain. Gitu. Kemudian teman-teman juga pilih sudut pandang dari data mana yang akan disajikan. Jadi tidak seluruhnya what, why, when, how, why itu kita gunakan semuanya. Kita bisa mengambil satu sisi aja, misalnya datanya saja yang kita ambil, gitu kan, atau proses terjadinya saja, atau mungkin motivasinya, why-nya saja yang kita ambil, kemudian bisa kita bandingkan atau bisa kita kontraskan. Gitu. Kemudian mengintegrasi informasi ke dalam satu paket untuk dapat disajikan kepada pembaca. Jadi ini memang sintesis informasi ini
bagian dari literasi informasi yang sebenarnya perlu latihan gitu kan. Biasanya kalau di perpustakaan kita mengadakan pelatihan sintesis informasi ini, langsung kita mengambil suatu karya, beberapa karya, kemudian kita minta untuk dibaca, kemudian kita bandingkan atau kita kontraskan. Gitu kan. Nah, mengapa kita memerlukan sintesis informasi? Karena penulis itu tidak boleh melakukan plagiat. Kita harus bisa membedakan kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan kita juga bisa membedakan terjemahan. Entah itu kutipan langsung, terjemahan, atau tidak langsung, itu tetap sama-sama kita cantumkan sumbernya. Kemudian penulis perlu memparaphrase, gitu kan. Kalau kita tidak memparaphrase, nanti software seperti Identicat dan Turnitin itu akan mendeteksi kesamaan dokumen itu sangat tinggi. Padahal misalnya kalau tidak salah di FISIP misalnya, itu kesamaan dokumen yang bisa ditolerir itu 15%. Mungkin ada fakultas yang 25% gitu kan. Maksimalnya kalau itu kalau tidak salah 30% kesamaan dokumen yang orang boleh sama dengan karya orang lain menggunakan kutipan langsung gitu kan. Tapi kalau sudah lebih nggak boleh ikut sidang skripsi, nggak boleh sidang tesis atau disertasi. Bahkan untuk jurnal-jurnal ilmiah biasanya memberikan batasan 5%. Nah ini pentingnya kita memparaphrase. Jadi dengan kita membuat sintesis ini, kita bisa menghindari kesamaan dokumen yang terlalu tinggi. Kan? Syarat kita membuat sintesis informasi, kita harus berpikir kritis dan objektif terhadap bacaan yang kita ambil, kemudian cari kaitannya antara satu sumber dengan sumber yang lain. Jadi biasanya kalau kami dulu di Fasilkom sebelum mengerjakan tesis itu harus membaca 25 sampai 30 jurnal yang mirip dengan topik kita. Gitu. Nah dari situ kita mencari kaitan antara jurnal satu dengan jurnal yang lain. Kemudian menekankan pada bagian sumber yang diperlukan. Dari satu jurnal yang rata-rata sekitar 16 halaman itu, bagian mana yang akan kita ambil. Gitu. Tentunya kan kita tidak menggunakan semuanya. Terus ambil bagian yang penting itu dari sudut pandang yang tajam, yang memang sesuai dengan tuntutan penelitian kita. Nah, ini contoh sintesis informasi. Ada kalanya memang kita mengcompare, gitu kan, antara definisi satu dengan definisi yang lain, teori satu dengan teori yang lain, gitu kan. Tulisan orang satu dengan tulisan orang lain kita comparekan, gitu kan. Atau terkadang kita menghendaki kita kontraskan, gitu kan. Misalnya kontras itu seperti gambar di atas itu, di antara sekian apel itu ada satu apel yang menjadi pembeda dari apel yang lain, gitu, warnanya. Jadi kita kontraskan, memang kita sengaja kita kontraskan tulisan itu dengan tulisan yang lainnya. Gitu. Nah, ini contoh singkat saja, gitu kan. Ketika kita mendapatkan dua definisi, misalnya tentang teori digital library, gitu kan, dari dua sumber yang berbeda, gitu kan, maka kita bisa memparaphrase dan kita bisa masukkan ke dalam alinea kita lakukan sintesa informasi dengan bahasa kita bisa menggabungkan atau mengkontraskan. Jadi terkadang memang menarik kalau kita mengkontraskan dua definisi atau dua teori yang kita dapatkan dari dua sumber yang berbeda. Gitu. Saya kira itu teman-teman pemaparan dari saya. Mohon maaf Mbak Win, lebih 5 menit dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony atas pemaparannya. Memang kelebihan ya Pak, tapi lebih baik disampaikan daripada tidak disampaikan. Untuk Bapak Ibu peserta dan teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan, sekarang disimpan dulu, dicatat dulu pertanyaannya. Selanjutnya kita akan ke materi yang kedua, yaitu tentang layanan pencegahan plagiarisme dengan Turnitin yang akan disampaikan oleh Bapak Ian Rizayanto, Sarjana Sastra. Nah, saya akan perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ian. Bapak Ian merupakan
staf pencegahan plagiarisme. Kemudian beliau lulus dari ilmu perpustakaan sarjana pada tahun 1994 di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, sekarang FIB. Kemudian Bapak Ian sekarang statusnya sudah memiliki 4 putra ya Pak ya. Semoga sehat selalu. Bapak Ian sudah siap? Siap, insya Allah. Siap. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa silakan mematikan kamera dan suaranya. Kemudian kepada Bapak Ian, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aswina, tadi pada materi pertama Pak Sony sudah menjelaskan tentang etika penulisan untuk mencegah biar tidak terjadi plagiarisme pada karya tulisan kita. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih proses di layanan pencegahan plagiarisme di perpustakaan UI itu. Kita pakai slide ya. Layanan pencegahan plagiarisme di perpustakaan UI. Mohon maaf Pak, ya? Belum terlihat, slide-nya belum terlihat. Sudah belum? Belum terlihat. Bapak dan Ibu peserta mohon mematikan video ya. Video dan suara, silakan dicek dulu Bapak dan Ibu peserta, sepertinya masih ada yang hidup videonya. Sudah? Sudah Pak, Ya. Sudah terlihat. Di perpustakaan UI, kita melanggan aplikasi pencegahan plagiarisme itu ada 2, iTenticket dan Turnitin. Ada beberapa fakultas juga yang sempat melanggan Turnitin, jadi kita berbarengan melanggan Turnitinnya. Tapi untuk yang utama kita menggunakan Turnitin karena beberapa perguruan tinggi itu yang digunakan Turnitin. Harga mungkin lebih mahal iTenticket, tapi kebanyakan kita menggunakan Turnitin. Beberapa perguruan tinggi dan institusi lain juga menggunakan Turnitin. Untuk dosen dan bagian akademik fakultas itu bisa mengajukan permohonan akun Turnitin atau iTenticket dengan cara menuliskan email permohonan ke lpp.lib@ui.ac.id. Nah, di sini khusus untuk dosen dan bagian akademik fakultas. Nah, untuk mahasiswa kita tidak memberikan akun Turnitinnya. Jadi nanti tergantung dari penggunaan dari dosen atau bagian akademiknya. Ada beberapa pola penggunaan Turnitin. Kalau di perpustakaan dia menggunakan pola mahasiswa mengisi form untuk mengajukan, mengupload file yang akan dicek. Ada beberapa perguruan tinggi juga menerapkan juga di Turnitinnya, jadi dosennya yang membuat kelas dan mahasiswanya diberikan ID. Untuk tutorial penggunaan Turnitin itu teman kami sudah membuatkan tutorialnya di YouTube, itu bisa dilihat di sini. Ada 3 tutorial, ini alamatnya. Ada tutorial pertama, kedua dan ketiga. Ini cara penggunaan Turnitin. Jadi mungkin untuk sekarang saya kasih linknya aja ini untuk contoh. Kali ini saya akan menjelaskan tutorialnya. Ya. Ada suara ini ya. Ya, ini. Maaf ya Pak Ian. Mohon maaf Bapak Ibu dan peserta, mohon mematikan ini suaranya karena terganggu.
Silakan Bapak Ian melanjutkan. Jadi contoh dari YouTube-nya, ini yang buat staf perpustakaan, Bapak Maruf, saya pinjam dulu ya tutorialnya. Ini ada 3 tutorial, nanti yang diberikan akun, misalnya ada yang meminta akun ke perpustakaan, dosen atau bagaimana, ini bisa dilihat tutorialnya, meskipun kita sudah untuk pelatihan penggunaan Turnitin ya, ini untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat tutorial ini ada part 1, 2, dan 3. Untuk mahasiswa tutorialnya bisa dilihat, tapi untuk akun kita tidak memberikan. Nah, untuk mahasiswa dan dosen pun bisa mengajukan karya ilmiahnya untuk dicek kemiripannya dengan alamat ini, bit.ly/uji kemiripan. Nanti akan muncul form di Google Form. Jadi setelah mengisi, ini ada form. Ini ada catatan dari tim kami, dari tim LPP Perpustakaan UI. Karena saat ini permohonan, jadi sekitar bulan Juni, Juli, Agustus itu puncaknya permohonan untuk pengecekan, itu kita memberikan minimal maksimal 2 kali 24 jam kita kerjakan. Mungkin kalau hari Sabtu, Minggu kita kan tutup, work from home-nya juga kita libur, mungkin itu pas Seninnya kita lakukan pengecekan. Untuk pengisian cukup 1 kali saja, jadi nggak perlu misalnya ragu-ragu belum dijawab, jadi tunggu aja di sekitar ya paling lama 2 kali 24 jam. Kalau cepat ya misalnya dalam 1 jam, kalau tidak banyak itu bisa selesai. Tapi kalau dalam bulan ini, Juni, Juli, Agustus, itu kita istilahnya kita dapat tsunami submitted untuk Turnitin. Beberapa kasus juga ada beberapa mahasiswa salah memasukkan formnya, jadi tidak ke bit.ly uji kemiripan, tapi dia ke Autentik ini. Autentik ini dulu dibuat oleh DSTI UI, jadi jangan salah ke sini. Pernah mahasiswa kok setelah submit kok belum hasilnya belum dapat, ternyata dia salah menginput, salah masuk. Ada juga sempat kalau nggak salah ada juga form deadline itu salah, jadi masuk ke form lain, ternyata pas dicek bukan ke alamat URL ini. Nah, ini contoh ketika sudah masuk ke form ini, kita masuk ke daftarnya, ini cukup banyak. Kalau real time-nya ini kita bisa lihat. Nah, ini tim LPP Perpustakaan UI yang ditandakan blok-blok warna ini sedang dikerjakan, yang putih ini belum. Kita bisa lihat begitu banyaknya dari tanggal 14. Sedangkan sekarang lagi work from home, tentunya permasalahan kalau di kita itu ya kuota. Jadi mau nggak mau kita terpaksa kerjakannya di kantor karena jaringan kampus cukup kencang dibanding di rumah. Tapi karena emang yang submitnya banyak, itu kita masih kewalahan. Tapi kita tidak sampai batas maksimal 2 kali 24 jam, pasti itu sudah selesai, kita usahakan. Bila Bapak Ibu dosen atau sudah memberikan akun, nanti masuk ke login Turnitinnya. Ini contoh login dari tim LPP. Jadi kita ketika login masuk ke sebagai instruktur, ada beberapa folder-folder berdasarkan fakultas dan jenjang pendidikan. Jadi dari daftar tadi, misalnya saya ngambil contoh ini
Nurul Hidayah dari mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Administrasi, prodinya Fiskal. Jadi kita masuk ke tadi Fakultas Ilmu Administrasi, jenjang sarjana, milih prodi Fiskal, kita submit. Ini datanya, nanti filenya kita download, kita prosesnya kita upload. Nah, di sini hasilnya muncul 26%. Jadi batas persentase kemiripannya ini tergantung fakultasnya masing-masing. Tapi rata-rata fakultas menetapkan sebesar 20%. Berbeda dengan kalau skripsi, tesis, disertasi rata-rata 20%. Untuk artikel jurnal, misalnya untuk artikel jurnal untuk luar negeri, itu tergantung publishernya. Publishernya rata-rata sih biasanya di bawah 10%. Nah, ini tadi sekilas Pak Sony menjelaskan tentang kutipan. Jadi kalau kutipan langsung itu si Turnitin tidak menyatakan dia sebagai plagiat. Jadi teknik penulisannya ada tanda kutip di awal dan di akhir, kemudian ada indensi, kemudian dicetak miring. Untuk submit skripsi, tesis, disertasi, kita menerapkan hanya bab 1 dan sampai bab kesimpulan. Jadi halaman judul, daftar isi, surat pernyataan itu tidak perlu dimasukkan untuk dicek. Kemudian juga lampiran tidak perlu, karena dari isi plagiarisme itu dari isinya. Jadi lampiran, daftar isi itu kalau kita masukkan dalam satu file yang akan dicek, itu nanti akan kecek, akan menambah persentase hasilnya. Ya, tadi Pak Sony menerangkan kalau berdasarkan pengalaman ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu kutipan langsung dan parafrase yang untuk mengurangi hasil persentasenya. Nah, yang perlu diperhatikan, file yang upload itu filenya berupa file Word atau PDF. Jadi kalau file PDF atau Word tapi hasilnya dari hasil berupa image atau screenshot, itu tidak dilakukan proses pengecekan. Jadi ada ada mahasiswa yang istilahnya mengakali kita dengan beberapa bab isinya hasil screenshot atau image. Jadi niatnya untuk mengurangi, gitu kan. Ternyata ketahuan. Jadi diharapkan mahasiswa tidak melakukan filenya berisi berupa image. Karena kalau berupa image berarti ada niatan untuk tidak ikut di proses pengecekan oleh mesin Turnitin. Untuk parafrase, ini saya dapat artikel yang cukup menarik tentang proses teknik penulisan parafrase. Sebenarnya mungkin yang ahli di sini dosen ilmu bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa tips menggunakan parafrase. Ini di sini bisa dilihat nanti. Mungkin saya tidak menjelaskan semua, bisa dilihat. Ada beberapa teknik-teknik menggunakan parafrase. Oke, jadi ini bentuk formulirnya ketika masuk ke bit.ly/uji kemiripan. Ini jangan lupa dibaca dulu permohonannya, pengumumannya. Jadi maksimal 2 kali 24 jam.
kita usahakan mudah-mudahan tidak sampai 1 hari selesai. Tapi ya untuk bulan Juni, Juli, Agustus ini lagi banyak. Ini yang masuk ke kita dari tanggal 14 itu masih putih, jadi berarti belum sempat kita proses. Kemudian kita masuk ke Nitin ini, contohnya kita langsung sebagai instruktur. Kita contoh, jadi mahasiswa Nurul Hidayah itu akuntansi administrasi, sarjana, dan ilmu fiskal, submit. Nah ini saya mencontohkan proses yang dilakukan oleh tim LPP Perpustakaan, masukkan datanya, kemudian hasilnya bisa dilihat di sini 26%. Dalam aplikasi Turnitin itu 20% ke bawah itu hijau, 25% ke atas itu kuning, 25% ke bawah hijau. Ini hanya penanda aja, bukan berarti ini harus diulang, atau ini tergantung jadi dari fakultasnya. Di perguruan tinggi lain pun ada yang 50% batasnya, UI rata-rata 20%. Mungkin itu saja singkat untuk penjelasan proses layanan pencegahan plagiarisme di Perpustakaan UI. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ian sudah menjelaskan tentang layanan pencegahan plagiarisme dengan Turnitin. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu silakan jika ada pertanyaan dengan opsi melambaikan tangan yang ada di bawah, silakan saja diklik. Nanti saya yang akan bacakan. Yang pertama melambaikan tangan ya Bapak Ibu. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan Ibu Maya ya, atau Mbak Maya. Mbak Maya Tris Damayanti, silakan Mbak Maya dinyalakan mikrofonnya. Mbak Maya, silakan. Tidak jadi. Kita lanjut saja sambil menunggu Mbak Maya menyalakan kembali mikrofonnya. Kita persilakan Mbak Indah. Silakan Mbak Indah Fitriani menyalakan mikrofonnya. Baik. Silakan. Langsung saja mungkin saya ingin bertanya ke Pak Sonia terkait. Baik, silakan. Terkait plagiarisme. Mungkin karena kebetulan saya juga lagi konsen dan fokus menulis jurnal, jadi mungkin ada kendala yang saya temui, ya yang ingin saya tanyakan pada hari ini terkait dengan penulisan peraturan perundang-undangan, di mana ya kadangkala kita mengirim file ke uji atau dicek plagiarismenya, itu kadang terhitung plagiat, dan bagaimana sih cara menggunakan, apakah metode yang digunakan itu adalah bentuk kutipan langsung ataukah ada cara yang lain? Mungkin itu saja. Silakan langsung dijawab. Langsung saja, Pak. Langsung ini, Mbak. Langsung Pak Soni, silakan. Iya.
terima kasih Bu Indah dari Fakultas Hukum, gitu kan. Memang penulisan perundang-undangan kita harus mengutip secara langsung, karena kalau kita paraphrase tentunya maknanya akan berbeda, gitu kan. Sebisa mungkin memang ada tanda petik depan dan belakang kalau memang dikhawatirkan perundang-undangannya akan banyak. Tapi pemanfaatan penggunaan Turnitin dan iTicket itu ada menu untuk pengecualian. Jadi nanti kalau diserahkan ke kami di Perpustakaan UI atau di PDRH yang mengelolanya, ada pengecualian yang bisa kita terapkan di dalam Turnitin, gitu kan. Sehingga ketika itu diterapkan, maka bagian yang seperti perundang-undangan yang dimaksud, yang penting sudah mencantumkan sumbernya, itu tidak masuk ke dalam jumlah persenan, ya, tidak masuk dalam jumlah persenan yang tadi disampaikan oleh Pak Ian dan saya contohkan tadi. Gitu. Karena memang kalau tidak salah kan Fakultas Hukum itu cukup banyak ya, sekitar 20% ya kesamaan dokumen yang masih ditolerir. Padahal terkadang penggunaan Pak Sony, cek videonya terpotong ya sepertinya. Kita skip dulu saja ya sambil menunggu Pak Sony. Untuk ini bisa ditunggu ya, pertanyaannya nanti dijawab lagi. Kita ke Mbak atau Ibu Maya ya, ini Mbak Maya Trisdamayanti. Silakan mengaktifkan mikrofonnya. Ya sudah Bu, apa kedengaran Bu? Suaranya kecil, sepertinya bisa lebih dekat lagi dengan mikrofon. Baik, gimana kalau sekarang Bu? Sekarang masih kecil. Masih kecil ya? Iya, kira-kira di sini ada Pak Ian sih yang standby. Bapak Ian terdengar suara Ibu Maya? Kurang jelas. Kurang jelas. Aduh, sebentar. Ini saya udah perbaiki, udah saya besarkan suaranya. Silakan. Oke, apakah sudah terdengar sekarang? Sudah lebih baik? Sudah terdengar tapi masih kecil, boleh dikeraskan lagi, mohon maaf suaranya. Ya. Kalau sekarang gimana? Sudah. Silakan. Sudah ya. Baik. Terima kasih. Tadi saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan kepada teman-teman di perpustakaan sudah sudah menayangkan acara ini sehingga saya juga bisa bergabung. Nah, saya ingin bertanya karena kebetulan saya juga lagi mengerjakan tesis nih. Bagaimana sih cara kita mengutip wawancara, apakah langsung atau tidak langsung, dan bagaimana kita menuliskan narasumbernya? Karena ada beberapa dari narasumber saya yang minta identitasnya disamarkan, maklum karena mereka adalah para mantan teroris, gitu. Jadi etikanya tuh gimana kalau kita mau mengutip kata-kata mereka? Dan apakah kita bisa menuliskan nama narasumber itu dengan nama alias atau nama lain? Tolong pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Maya. Bapak Ian bersedia menjawabnya, Pak? Pak Sony yang lebih ahli ya. Sony ya, saya sedang menghubungi Pak Sony. Sepertinya sedang ada kendala. Mohon maaf Bapak Ibu ya, silakan ditunggu dulu. Mungkin nanti bisa di skip dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Bapak dan Ibu sekalian, silakan Mas Tengku Fahmi ya. Silakan Mas dinyalakan mikrofonnya, silakan ditanyakan. Halo, selamat siang. Terdengar suara saya ya, Mbak? Terdengar, silakan. Iya, selamat siang Pak Ian. Perihal panduan atau format penulisan untuk di UI sendiri, apakah itu dirilis oleh pihak perpustakaan atau pihak fakultas? Kalau misalkan tadi saya mengamati penjelasan dari Pak Sony yang divisi pada 15%, kalau di UI, kalau tidak salah tadi saya mendengarnya 30%.
Lantas kami menggunakan standar yang fakultas terlebih dahulu, setelah itu kalau misalkan dari fakultas tidak ada, baru universitas. Apakah seperti itu? Nah, yang lain juga, kalau dahulu saya juga alumni di UI, tapi sekarang ini masuk lagi jadi mahasiswa semester 1. Maksud saya adalah di mana kami bisa memperoleh panduan format penulisan UI yang di dalamnya itu termaktub perihal teknis pengutipan, apakah EPA, apakah MLA, atau yang lain-lain. Nanti kami kan menyesuaikan dengan kebijakan dari program studi atau departemen atau fakultas. Terakhir Pak Ian, terkait dengan yang nanti kalau misalkan kami menggunakan fasilitas pengecekan kemiripan dokumen, bagaimana yang dia itu tampilannya grafik atau tabel atau chart, itu dimasukkan ke dalam bahasan di konten artikel atau di hide dulu, disembunyikan atau bagaimana? Terima kasih Pak Ian. Saya jawab dulu ya. Silakan Pak Ian. Untuk besaran persennya, persentase syarat untuk lolos pengecekan plagiat, perpustakaan tidak menetapkan batasnya. Jadi itu wewenang dari akademik fakultas. Nah, sebenarnya kita juga berharap dari bagian akademik fakultas mengeluarkan mungkin secara resmi ya batasan persentase cek Turnitin yang sudah melakukan komunikasi. Yang saya tahu itu Fakultas Hukum sudah bagian akademik dan bagian dekanatnya sudah melakukan komunikasi dengan perpustakaan seperti apa proses Turnitin dan berapa persentasenya, karena sebelumnya kita tahu hanya dari mahasiswanya bilang 35%. Mungkin sekarang setelah ada kebijakan dari resmi dari pihak fakultas, jadi persentasenya yang menentukan bukan dari perpustakaan, jadi dari fakultas. Untuk format tulisan berdasarkan pengalaman, jadi kita menetapkan bab 1 sampai bab kesimpulan karena itu bisa mengurangi persentasenya, karena isi halaman judul itu kan tidak urgen sebagai topik penulisan untuk sebagai pengecekan plagiat. Tentunya daftar isi bukan plagiat, karena si mesin ini, si Turnitin itu mengecek semua per kata. Jadi halaman judul, daftar isi, daftar grafis daftarnya ya, kemudian lampiran itu tidak perlu dimasukkan dalam file untuk dicek. Mengenai tabel itu tidak masalah. Jadi untuk tabel itu biasanya diisi ya, diisi tabel, gambar-gambar, itu tidak masalah untuk tetap ada di isinya. Berdasarkan pengalaman, Turnitin itu cuman prosesnya lebih lama bila ada tabel dan gambar. Mungkin itu saja dari saya. Jawabannya mungkin bisa membantu. Terima kasih Pak Ian. Bagaimana Mas Tengku? Apakah sudah cukup menjawab? Cek. Halo Mas Tengku, apakah sudah cukup ya? Iya, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kembali lagi ke Pak Sony. Silakan Pak dilanjutkan pemaparan yang tadi Pak. Jawaban. Teman-teman, mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Tapi saya juga tidak tahu dari mana tadi berakhirnya. Untuk tambahan dari penanya terakhir tadi, untuk panduan penulisan tugas akhir, kita bisa download di lib.ui.ac.id/unggah. Di situ ada panduan format publikasi dari naskah ringkas atau pedoman teknis penulisan tugas akhir tahun 2017. Teman-teman bisa mengunduhnya di situ. Terus terkait dengan mensiasatin supaya tidak terlalu banyak presentasi gitu kan ketika kita menggunakan
beberapa literatur seperti perundang-undangan, memang kalau memungkinkan ada tanda kutip depan dan belakang, itu software anti plagiarisme seperti Turnitin dan Identicat akan mengesampingkannya, gitu kan. Dia tidak akan mendeteksinya, gitu kan. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk memberikan tanda petik, mohon teman-teman untuk bicara kepada pustakawan yang mengeceknya, bahwasanya di bagian perundang-undangan tersebut dilakukan pengecualian, sehingga nanti ketika software Turnitin dan Identicat itu mendeteksi sebagai kesamaan dokumen, itu nanti bisa diperkecualikan, sehingga tidak terlalu banyak. Terus yang ketiga terkait tentang daftar pustaka, cara penulisan daftar pustaka ketika menyerahkan kepada kami untuk dicek, itu jangan menggunakan daftar pustaka, tapi menggunakan bibliografi atau references, gitu. Nah, itu nanti semua daftar pustaka, semua tulisan di bawahnya bibliografi itu tidak akan dicek, gitu kan. Atau semua tulisan di bawahnya references itu tidak akan dicek, sehingga ini juga akan mengurangi jumlah kesamaan dokumen. Karena pasti ketika saya dan Pak Ian misalnya mengambil satu literatur yang sama, terus menggunakan style misalnya IPA, sama-sama menggunakan IPA, pasti akan ada kesamaannya. Tapi dengan menggunakan bibliografi atau references, itu akan mengurangi jumlah persenan dari literatur yang kita masukkan ke dalam Turnitin dan Identicat. Saya kira tambahan dari saya itu, Mbak Win. Terima kasih. Silakan Pak Sony, dilanjutkan untuk pertanyaan yang dari Mbak Indah tadi sempat terpotong tadi, Pak. Yang pertama. Bisa diulang pertanyaannya, Mbak? Mbak Indah ya namanya, silakan Mbak. Kalau ini silakan supaya ada interaksi dan supaya tidak menimbulkan misinformasi, silakan diulang pertanyaannya. Mbak Indah ya tadi ya? Oh iya, sudah tadi Mbak yang dijawab soal peraturan perundang-undangan. Baik, sudah cukup ya Mbak ya berarti ya? Ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ke Mbak Maya ya. Mbak Maya silakan Mbak, ini ditanyakan kembali supaya ini Pak Sony mendengar langsung pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Pak Sony, mohon izin, tadi saya menanyakan bagaimana sih cara kita mengutip wawancara, apakah ada etikanya? Etikanya itu seperti apa? Terus pada saat mengutip langsung dan mohon maaf, kurang jelas, kurang dekat. Oh ya, bagaimana sekarang Pak? Maaf. Ya, sudah jelas. Halo, sudah ya? Ya, sudah. Baik Pak Sony, mohon maaf sebelumnya. Tadi saya menanyakan tentang tata cara atau etika mengutip wawancara Pak. Baik wawancara yang kita kutip secara langsung atau tidak langsung gitu. Bagaimana sih etikanya? Terus bagaimana kita naruh di dalam biasanya kan kalau kita mengutip itu kan harus ada sumbernya. Nah, sumbernya itu nulisnya gimana gitu. Terus sekedar informasi saja, beberapa dari narasumber yang saya wawancara itu adalah, mohon maaf, mantan teroris Pak. Mereka keberatan untuk keberatan untuk menunjukkan identitas aslinya. Maksudnya mereka tidak mengizinkan saya untuk menuliskan nama lengkap mereka. Mereka ingin dimasukkan sebagai nama samaran kayak gitu-gitu Pak. Dan apakah itu diperbolehkan, dan kalau misalnya diperbolehkan gimana caranya untuk mengutip begitu Pak? Maaf, apakah suara saya jelas? Ya, terdengar Mbak. Jadi baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Maya pertanyaannya terkait dengan wawancara ini. Pertama, memang berdasarkan beberapa kasus yang terjadi di Universitas Indonesia, seringkali memang kita harus menyamarkan nama asli dari orang yang kita wawancarai, gitu kan. Terutama
kasus-kasus yang sangat sensitif seperti tadi terorisme gitu kan. Saya pernah juga menangani kasus terkait dengan adopsi anak gitu kan. Nah, ternyata mahasiswa yang wawancara itu mencantumkan nama orang tuanya, nama anaknya gitu kan. Ini yang kemudian menimbulkan keresahan. Padahal di standarnya, misalnya kita menggunakan standar IPA, tidak harus kita dalam wawancara itu kita mencantumkan nama asli dari si yang orang kita wawancara tersebut. Cukup kita memberitahu misalnya inisial gitu kan. Kemudian dalam kurung apa yang dia bicarakan atau tanda petik apa yang dia bicarakan. Tidak perlu kita menyebut nama asli dari yang kita wawancara itu. Toh nanti di daftar pustaka pun kita juga tidak diperlukan untuk menuliskan sumber referensinya gitu kan. Memang nggak ada standarnya. Misalnya yang saya baca di IPA ya di daftar pustaka, orang yang kita wawancara nggak perlu kita masukkan ke dalam daftar pustaka. Saya kira itu Bu Maya, karena kasus-kasus sensitif seperti itu memang kita harus menyembunyikan terutama nama asli dari orang yang kita wawancarai. Saya kira itu Bu Maya. Baik. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih banyak. Jadi dengan kata lain, kita bisa memasukkan informasi dari mereka, mengutip kata-kata mereka baik secara langsung atau tidak langsung, tapi memang tidak diwajibkan untuk menuliskan nama asli mereka. Jadi kita bisa tuliskan inisial saja atau nama lain, istilahnya istilah atau nama alias begitu ya. Betul Bu Maya, seperti itu. Bahkan pada kasus yang kami jumpain itu ada mahasiswa yang sudah terlanjur nulis nama aslinya gitu, karena menyangkut isu yang sangat sensitif seperti tadi itu terorisme, adopsi anak gitu kan, atau mungkin kasus-kasus yang sangat membahayakan bagi jiwa seseorang ketika kita harus mencantumkan sumbernya, malah disarankan oleh dosen pembimbing sama penguji untuk disamarkan gitu kan. Bahkan terkadang nama institusi pun juga disamarkan. Misalnya kita banyak ngambil data dari suatu bank tertentu. Nah, nama banknya sendiri itu seringkali kita hanya mengambil inisiasi dari nama bank itu. Misalnya bank X, bank Y, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi baik institusi maupun nama perorangan, memang kalau perlu dirahasiakan namanya, kita rahasiakan. Dan itu tidak masalah. Baik, dimengerti. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Sony. Sama-sama Mbak Maya, Bu Maya. Terima kasih Bu Maya dan Pak Sony. Selanjutnya pertanyaan dari yang melambaikan tangan Bu Heti Nur atau Mbak Heti Nur. Silakan menyalakan mikrofonnya. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau menanyakan 2 pertanyaan ini Pak. Yang pertama terkait apa tadi panduan untuk kepenulisan tugas akhir tadi di lib.ui.ac.id / apa ya Pak ya? /unggah. Unggah. Iya. Unggah ya. Unggah itu nanti kalau kita mau mengunggahkan karya akhir kita ke situ, unggah itu. Tapi kalau kita ingin membaca terlebih dahulu, silahkan Mbak Hesti untuk bisa mendownloadnya. Di situ juga cukup banyak panduan-panduan selain yang umum juga khusus gitu kan, terkait dengan cara penulisannya. Oh gitu. Terus kemudian untuk yang di lib.ui.ac.id itu saya pernah nyoba mau mendownload beberapa file itu, setelah diklik tidak terdownload Pak. Kemudian ada beberapa juga tesis yang saya cari, khususnya yang terbarukan itu belum masuk di ini di bagian yang lib.ui.ac.id. Nah itu untuk mencarinya apakah harus ke fakultasnya untuk mendapatkan tesis terbaru atau bisa menghubungi secara personal untuk yang terkait tugas akhir baik tesis maupun disertasi yang terbaru, Pak. Terima kasih, itu aja pertanyaannya.
silakan langsung dijawab saja, Pak. Ya. Sebenarnya ini yang bisa menjawab ini Mbak Win, karena beliau yang memang setiap hari menangani tentang Diana. Tapi barangkali kalau teman-teman memang membutuhkan terkait dengan panduan tadi, nanti kita akan lampirkan bersama dengan sertifikat ya, bersama dengan sertifikat yang nanti teman-teman ikutin, nanti kita sertakan dalam emailnya, sehingga nanti teman-teman kalau ada yang kesulitan untuk mengunduh, kita akan bantu sertakan dalam email bersama dengan sertifikat dan materi dari saya dengan Pak Ian hari ini. Saya kira begitu ya Mbak Win ya. Nanti kita Baik, share Pak. ya teman-teman ya. Baik. Ya. Terus Begitu terkait silakan. Terkait tentang ada literatur-literatur yang sudah diunggah oleh mahasiswa lain, tapi pada saat ini kita belum ada di lib.ui.ac.id. Memang ada proses yaitu memberikan watermark dan memberikan security, gitu kan. Itu memang memerlukan waktu, gitu kan. Coba saya share teman-teman website kita. Nah, apakah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, oke. Ini contoh misalnya disertasi dari literatur yang ada di lib.ui.ac.id/unggah, gitu kan. Ini kalau kita lihat yang terakhir adalah 2019, berarti kira-kira bulan Desember kemarin yang wisuda, gitu. Ini sebenarnya sudah masuk ke sini. Nah, dan untuk yang 2020 ya sekarang ini memang belum banyak yang belum sidang ya, banyak yang belum sidang, banyak yang proses mungkin baru pengecekan plagiarisme. Nah ini memang belum masuk, gitu. Tapi yang tahun 2019 ini insya Allah sebagian besar masuk. Jadi nanti teman-teman dari sini mungkin ada sedikit saya praktekkan cara mendownloadnya. Kalau kita mencarinya, kemudian kita sudah mendapatkannya, klik bagian judulnya, kemudian teman-teman nanti lihat di bagian bawah ini ada file digital, gitu kan, file digital, dan ini adalah tempat untuk mendownloadnya. Semoga teman-teman yang ada di sini ini sudah terdaftar menjadi anggota perpustakaan UI, sehingga nanti ketika minta username dan password seperti ini, kita bisa mengisinya, sehingga teman-teman nanti bisa mendownloadnya. Nah ini biasanya minta ada seperti ini untuk menghindarin ada robot yang ikut mendownloadnya. Nah, saya kira itu Mbak Win, dan semoga Mbak Win juga bisa menambahin terkait dengan unggah ini. Tentang unggah, tentang apanya nih Pak yang mau ditambahkan? Tadi kan ada pertanyaan berapa lama ya mungkin ya dari itu. Ini terus kalau misalnya sebenarnya dia tahu ada mahasiswa yang sudah mengunggah tapi belum masuk di lib.ui.ac.id, gitu, dan dia harus bertanya kepada siapa dan kemana. Gitu. Oh baik, terkait pertanyaan misalnya Bapak Ibu atau teman-teman bingung harus tanya kemana gitu, bisa ke Humas UI terlebih dahulu. Di perpustakaan UI juga ada IG, bisa di follow, IG-nya UI_library. Kemudian untuk unggahnya berapa lama itu tergantung, tapi tim kami itu kan cukup banyak orang, insya Allah sih cepat. Misalnya lagi banyak-banyaknya bisa dikerjakan, bisa 1 hari pun bisa mungkin lebih dari 1 hari kalau memang lagi banyak, tapi responnya sih cepat. Nah kalau teman-teman ingin memastikan untuk saat ini karena tidak bisa datang langsung, ya sabar menunggu saja, tapi tidak akan lama kok. Gitu Pak Sony. Dan tadi ya Mbak Heti sudah ya pertanyaannya ya? Sudah cukup menjawab belum? Sudah. Mbak mau menanyakan, tadi saya sudah coba klik terkait yang unggah itu, terus panduannya kan di yang panduan penulisan itu sudah saya klik, tapi kok aksesnya deny ya? Akses denied.
Untuk Itu kenapa ya, aksesnya Mbak ya? Oh, sedang Iya. ini ya. Pak Sony ya, Pak, yang menjawab kalau ini ya, Pak. Ya, tadi saya kira sudah saya sampaikan. Jadi untuk masuk ke unggah ini biasanya memerlukan single sign on. Jadi kalau teman-teman sekarang berada di luar jaringan kampus UI, setelah kita mengklik lib.ui.ac.id/unggah, dia akan minta username password yang isinya adalah single sign on kita, gitu kan. Tapi sekali lagi, saya sendiri sebenarnya bisa download. Maka tadi kalau Mbak Esti tidak bisa download, nanti akan kami sertakan di email ketika kita mengirim sertifikat panduannya, gitu kan. Itu ya mungkin Mbak Esti. Gitu. Baik Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Heti. Selanjutnya silakan Mas atau Bapak Banggas Limbong untuk menyalakan mikrofonnya dan silakan pertanyaannya diajukan ke Bapak Sony atau Bapak Ian. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Sony dan Pak Ian. Sangat menarik ternyata tentang plagiarisme ya. Di UI juga setiap pintu dinding itu ditempelin. Nah persoalannya memang kalau saya dengar tadi hanya Fakultas Hukum ya yang punya komitmen supaya mahasiswa itu memberikan apa namanya ya, klarifikasi tentang plagiarisme. Nah, apakah UI tidak memberikan kebijakan, Pak, ini supaya semua mahasiswa itu memang atau dosen mencek semua tulisan-tulisan skripsi mereka itu. Nah, apakah tidak ada kebijakan dari UI supaya diseragamkan semua bahwa wajib. Jadi kita tidak hanya tempelin mahasiswa kan kadang-kadang atau dosen juga kan tidak bisa 100% dia memberikan jaminan bahwa tulisan itu asli gitu, tidak plagiat. Nah, kemudian bagaimana kira-kira kebijakan UI untuk menerapkan ini tadi? Karena ini kan menarik sebenarnya ya. Saya sendiri ratusan mahasiswa saya bimbing, saya sudah pernah tahu apakah memang hasil daripada bimbingan itu tertangkap. Nah, ini di mana sebenarnya ceknya itu? UI punya detektornya nggak, Pak? Untuk kalau mahasiswa itu mengupload, kemudian ternyata ada plagiat lebih dari katakanlah 30% ditolak, ada nggak sensor itu? Artinya kalau tidak ada, buat apa sebenarnya kebijakan itu dilakukan? Artinya gembar-gembor hanya untuk internasional sajakah atau bagaimana? Kira-kira Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Banggas. Silakan Pak Ian atau Pak Sony silakan menjawab. Monggo Pak Ian dulu, nanti saya nambahin. Kalau untuk kebijakan dari UI untuk kewajiban untuk pengecekan, setahu saya belum ada. Jadi kebijakan untuk mengharuskan ngecek itu saat ini masih dari kebijakan fakultas, bahkan prodi. Jadi beberapa fakultas yang submit ke form LPP, cek plagiarisme, itu yang saya lihat jarang itu misalnya seperti FKG, mahasiswanya itu mungkin mereka sudah punya juga atau belum diwajibkan. Jadi yang banyak cukup banyak, dan pada awal-awal kita melakukan audit itu FIK, FH, yang sekarang VIA, FISIP, FIB, sekarang sudah mulai banyak farmasi masuk, psikologi udah masuk banyak. Jadi kalau mau dibilang aturan dari rektoratnya belum ada Pak. Seperti itu. Kalau alatnya atau aplikasinya kita UI sudah melanggan 2, jadi iTenticket dan Turnitin ini. Jadi keputusan misalnya ada 30% harus mengulang sampai batas minimalnya, itu
perpustakaan belum punya wewenang untuk memaksa, jadi diserahkan kembali ke bagian akademik fakultas dan prodinya masing-masing. Mungkin itu. Ya, boleh tanya lagi Pak? Sedikit Boleh lagi. Pak, silakan. Artinya kan begini, ketika mahasiswa menyerahkan ke perpustakaan tulisan dia, apakah itu TA atau skripsi atau disertasi, perpustakaan mendeteksi nggak? Atau hanya mahasiswa seperti tadi atau siapapun berkepentingan itu dia sendiri mendeteksi gitu? Atau bagaimana kira-kira kebijakan itu gitu? Pak Ian. Sebenarnya sempat ada kerjasama dengan yang DSTI itu, yang otentik itu tidak perkembangannya mungkin tidak berjalan dengan baik. Ya, jadi dari pihak perpustakaan tidak melakukan. Jadi perpustakaan bagian manajemen pengetahuan, jadi hanya menerima dari sistem unggah yang dibuat UI. Ya. Jadi tidak dilakukan proses pengecekan selama tidak meminta atau mensubmit atau ada permintaan dari mahasiswa atau dosen itu tersendiri. Jadi perpustakaan tidak mengecek secara satu persatu. Mungkin Pak Sony bisa nambahkan. Ya, tambahan dari saya, Pak Bagas Limbong. Sepertinya hilang ada gangguan lagi. Kita tunggu jawaban dari Pak Sony, Pak Banggas ya. Ditunggu dulu. Oh, udah bisa. Belum. Ya, dari bagian ada kebijakan lagi, Mbak Wina. Belum bisa nih dari Pak Sony. Pak Ian mau menambahkan dulu tidak Pak? Ya, jadi proses pengecekan itu tidak perpustakaan yang melakukan, maksudnya tidak langsung. Jadi berdasarkan permintaan dari mahasiswa dan bagian dosen, bagian akademik fakultas. Bahkan saat ini ada makalah tugas akhir yang kemarin selama belajar di rumah itu tugas-tugasnya ada dosen, jadi yang kemarin itu dapat tsunami dari Fakultas Ilmu Administrasi, ada tugas fakultas 3 prodi menyerahkan untuk dicek, jadi cukup banyak. Jadi kita hanya menerima. Oh gitu ya? Iya. Tapi bebas, ya? Bebas. Apakah kita punya surat pengantar dari fakultas atau dosen pribadi bisa langsung minta atau harus melalui program studi gitu untuk ngecek? Kalau ngecek bebas Pak, jadi tidak bebas, ya? Perlu. Jadi kalau Bapak ingin mengecek karya ilmiahnya, tinggal mengisi form tadi yang di alamat bit.ly/uji kemiripan. Jadi form-formnya kita verifikasi bahwa ini benar SIFA UI atau tidak. Jadi ada juga sempat beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi lain mengisi form itu gitu. Jadi kita harus verifikasi juga. Jadi artinya skripsi, tesis, disertasi, artikel pun, bahkan buku yang pernah ditulis, misalnya ada filenya, dosen itu ada beberapa untuk kenaikan ya, itu wajib dicek, itu kita lakukan. Oh gitu ya. Banyaknya file tidak dibatasi. Ya. Mungkin sedikit tambahan dari saya, Pak Bagas. Ya. Terkait dengan uji pengecekan kesamaan dokumen ini, memang ada beberapa fakultas yang mewajibkan dia harus mengecek itu sebelum mereka sidang skripsi dan tesis. Misalnya di FISIP itu mereka harus mengecek sampai batas maksimalnya itu 15%. Itu contoh yang ada di FISIP. Jadi sebelum
dia ngecek ke perpustakaan dan hasilnya itu diserahkan kepada dosen pembimbing, maka dia tidak boleh untuk ikut sidang skripsi atau tesisnya. Hukum juga demikian, psikologi juga demikian, dan beberapa fakultas itu sebenarnya kami juga memberikan pelatihan kepada dosen-dosen, seperti sebelum pandemi COVID, 1 hari sebelumnya itu kami memberikan pelatihan kepada teman-teman di Fakultas Hukum. Ini sebenarnya bisa dikerjakan bukan saja pustakawan tapi juga dosen juga. Jadi dosen itu sebagai instruktur, dia bisa membuat kelas seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ian. Nah, kelas itu nanti seseorang akan mengunggahnya di kelasnya dosen tersebut, sehingga dengan lebih cepat dosen tahu seberapa besar mahasiswa itu ada kesamaan dokumennya. Jadi tidak harus menunggu perpustakaan yang melayani semua jurusan, semua fakultas. Itu Pak, tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pak masukannya. Ya, kebetulan saya dari FIB ya. Saya nggak tahu apakah di FIB ada seperti itu. Setahu saya sih nggak ada ya. Artinya memang wajib lah mahasiswa itu men-screening skripsinya. Terima kasih Pak Ian. Iya. Dan terima kasih. Terima kasih Pak Banggas, terima kasih Pak Ian dan Pak Sony sudah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir dari Mas atau Bapak ini, Pak Muhammad Nur Ihsan. Silakan menyalakan mikrofonnya. Ya, selamat pagi. Saya Muhammad Nur Ihsan Ayasi dari SIL. Saya mahasiswa. Saya ingin menanyakan 2 hal nih, Pak Ian dan Pak Sony. Jadi di Perpus UI kan ada panduan penulisan gitu ya Pak. Cuman di ilmu lingkungan kami juga diberikan panduan juga gitu dari SIL gitu. Mana yang lebih diutamakan gitu Pak, apa untuk penulisan gitu. Dan nah untuk kemudian pertanyaan keduanya terkait dengan wawancara Pak, hasil wawancara itu kalau misalnya narasumber memberikan opini atau hasil atau argumen atau pada intinya hasil wawancara yang katakanlah bersifat umum gitu, bagaimana biar mencegah itu tidak dianggap plagiat gitu ketika itu dimasukkan ke dalam tulisannya gitu. Ya, itu saja sih. Terima kasih Pak Nur Ihsan pertanyaannya. Bagaimana kalau ada 2 panduan ya, maka tentunya yang lebih rinci itu biasanya yang ada di fakultas atau yang ada di jurusan, karena masing-masing fakultas itu biasanya memiliki gaya penulisan yang berbeda-beda. Misalnya seperti psikologi dan FISIP itu biasanya menggunakan stylenya adalah IPA, sedangkan hukum menggunakan gaya citasi Torabian, FKM menggunakan Harvard, Fasilkom biasanya menggunakan IEEE, FKG itu biasanya menggunakan Vancouver. Jadi yang dibuat oleh fakultas biasanya lebih rinci sesuai dengan stylenya masing-masing. Sedangkan yang dibuat yang di tingkat UI sifatnya lebih ke umum gitu kan, lebih ke umum. Jadi saya sarankan Bapak menggunakan panduan yang digunakan oleh yang dibuat oleh fakultas atau jurusan. Tapi biasanya untuk yang umum seperti halaman sampul, halaman pengesahan, halaman pernyataan bebas plagiarisme itu biasanya sama. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan wawancara yang kita wawancara itu menggunakan bahasa yang umum yang kemungkinan akan sama dengan bahasa atau kata-kata dari sumber yang lain. Kalau yang saya tahu dalam format IPA gitu kan, itu menggunakan tanda petik gitu kan. Jadi ketika kita wawancara terus kita ambil wawancara itu utuh gitu kan. Penulis tidak mengurangin dan tidak menambahin dari apa-apa yang dikatakan oleh pewawancara, itu biasanya menggunakan tanda petik gitu kan. Maka semua yang ada di dalam tanda petik itu akan dilewatin oleh Turnitin
atau dilewatin oleh identiket, jadi tidak masalah gitu kan. Jadi Bapak silahkan menggunakan tanda petik depan dan belakang, itu bertanda bahwasanya kita memang mengambil secara utuh, tidak menambahin dan tidak mengurangin apa yang diucapkan oleh narasumber kita. Saya kira itu Pak Nur Ihsan. Pak Muhammad Nur Ihsan. Terima kasih Pak. Mungkin tambahkan ini silakan. untuk yang wawancara, biasanya kan transkripnya itu dalam naskah itu masuknya ke lampiran ya. Nah, untuk proses pengujian Turnitin, kita menyarankan tidak untuk lampiran tidak diikut sertakan kalau masuk dalam lampiran. Jadi mungkin itu tambahannya. Baik, terima kasih Pak Ian. Pak Muhammad Nur Ihsan, apakah sudah cukup menjawab atau adakah pertanyaan lagi? Sudah, Bu. Terima kasih. Sudah cukup ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sepertinya sudah cukup. Dari Bapak Ian dan Bapak Sony, apakah ada tambahan informasi? Cukup, Mbak. Cukup. Baik, sekarang pukul 11:50. Waktunya sudah hampir habis. Dan pertanyaan saya tutup untuk sesi kali ini. Kemudian terima kasih pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian untuk hari ini tentang ini ya, plagiarisme. Intinya tentang plagiarisme. Salah satu cara mencegah plagiarisme yaitu dengan mencatat pemikiran, ide, kutipan, fakta yang penting. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Sony membuat ringkasan informasi dengan kata-kata sendiri. Kemudian menyampaikan informasi secara tepat dengan cara memeriksa kembali sumber yang kita gunakan. Dari Pak Ian tadi disampaikan tentang pengecekan plagiarisme dengan Turnitin. Nah, untuk teman-teman yang mau mengecek bisa mengirimkan langsung ke Perpustakaan UI. Sudah tahu lah ya ininya, linknya apa. Kalau ini untuk informasi selengkapnya bisa dilihat di lib.ui.ac.id, website kami, atau di IG Perpus, Instagram Perpustakaan UI, kemudian bisa di Twitter juga. Saya pikir cukup untuk acara hari ini. Oh ya, untuk e-sertifikat nanti akan dikirimkan ke email Bapak dan Ibu yang daftarkan.